alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz. Dia bisa sebenarnya marah tapi dia tahan. Ini orang bertakwa. Balasannya surga, kata Nabi tadi, boleh pilih bidadari. Dan Allah yang suruh pilih. Bukan pandai-pandai dia saja nak pilih. Allah yang suruh pilih. Nah, tengok-tengok momen, tengok-tengok penyebab. Marah terlalu tak boleh. Tak pula sifat ini tak ada sama kita tak boleh. Nah, ditimbang-timbang di antara keduanya. Kalau berkaitan dengan pribadi, maaf. Berkaitan agama, tak ada maaf bagimu kecuali kita mesti marah, namun tetap caranya jangan melukai. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu Allah yang mulia, semoga Allah Ta'ala mudahkan malam ini kajian kita membahas tentang perkataan seorang ulama namanya Imam Sarri As-Saqati yang wafat tahun 253 Hijriah. Perkataan ulama bukan dalil, tetapi perkataan beliau ini sesuai dengan ayat Al-Quran dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bisa kita sebut dengan perkataan yang mengandung hikmah. Apa kata beliau? Seseorang menuju kepada kesempurnaan iman apabila ada di antaranya 3 hal pada dirinya. Yang pertama, ketika dia marah, maka tidak mengeluarkan dari kebenaran. Walaupun dia marah, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari kebenaran. Asbab marahnya tadi. Yang kedua, ketika dia diberi kuasa, dia tak mau mengambil yang bukan menjadi haknya. Yang ketiga, ketika Allah berikan dia kesenangan, maka kesenangan itu tidak menjerumuskannya kepada kebatilan. Ini 3 perkara di antaranya apabila ada pada diri seseorang, menurut Imam As-Sarri As-Saqati, maka beliau telah meniti tangga-tangga kesempurnaan iman. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang marah. Marah ini jemaah cuma satu kata, tapi kalau kita bisa untuk menahannya, sungguh sangat luar biasa maslahatnya. Tapi kalau tak bisa kita menahannya, artinya kita betul-betul jadi orang pemarah, maka sungguh sangat luar biasa bahayanya. Jadi jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, marah ini fitrah, ada pada setiap diri manusia. Cuma ada yang pandai mengendalikannya, ada yang tidak pandai mengendalikannya. Tapi kalau saya tengok jemaah Masjid Rasulullah ini dari segi wajahnya tak ada pemarah. InsyaAllah lah, dia orang penyabar semua. Amin ya Rabbal. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Lelaki ini datang kepada Nabi minta nasihat. Apa kata dia kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Qala Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah SAW memberi nasihat kepada laki-laki tersebut. Nasihat Rasulullah singkat. Itu yang saya sebut tadi, cuma satu kata, bukan kalimat. La taghdab. Jangan kau marah. Qala qaraddada miraran la taghdab. Rasulullah bersabda dan dia ulang beberapa kali, usah kau pemarah. Jadi nasihat kami ini bukan hanya untuk lelaki itu, termasuk juga untuk kita umat beliau semuanya sampai hari ini. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid bisur'ah. Bukan orang yang kuat namanya kalau dia menang terus dalam duel. Itu bukan orang kuat kata Nabi. Pokoknya setiap kelahi menang terus, lawannya tumbang terus. Kalau dalam dunia tinju siapalah Wilder lah, Wilder Junior, kalau tak salah itu namanya, petinju Amerika itu tak pernah kalah. Mulai pandai bertinju sampai sekarang menang terus. Dan itu orang kuat. Nah, inna masyari, sesungguhnya orang yang kuat itu kata Rasul, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang pandai menguasai dirinya ketika dia marah. Artinya dia bisa marah, tapi bisa dia meredam marah. Itu kata Rasulullah yang paling kuat. Siapa yang sudah dikalahkannya Pak Ustaz? Tak tanggung-tanggung. Yang dikalahkannya musuh bebuyutan seluruh manusia, musuh dekat, yaitu setan. Bayangkan kuatnya orang ini. Ini lawan tak seimbang. Dia sendiri lawan banyak. Setan main keroyok aja mah. Kita sendiri dia keroyok, kita banyak-banyak. Kemudian kenapa saya katakan tak seimbang? Kita tak bisa nengok setan. Setan itu bisa nengok kita. Kita tak bisa masuk dalam badan setan, tapi setan bisa masuk dalam badan kita. Kalah sama dia. Woi, ini kuat betul orang ini. Makanya Nabi sebutkan, yang kuat itu bukan yang menang kelahi terus, tapi yang kuat adalah yang bisa menahan marah. Sebab siapa yang dia kalahkan waktu itu? Syaitan. Baik jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Marah ini ada beberapa efek yang tak bagus. Nomor satu, semoga jemaah setelah ini bisa marah juga lagi, termasuk saya yang berceramah. Nomor satu efek marah, akan keluar dari mulut orang yang marah perkataan yang tak tentu arah. Apa maksud saya perkataan yang tak tentu arah? Sumpah, serapah, itu biasanya keluar. Ini bagi orang yang tak bisa nahan marah nih Pak, keluar semua. Ini efek nomor satu. Kadang-kadang mohon maaf, orang kalau sudah marah, itu yang tak pantas disebut dia sebut. Maaf. Orang kalau marah, maaf ini, biar ngerti kita, tapi jemaah pasti tidak ngerti. Mulai kepada kemaluan binatang sampai kepada kemaluan manusia, itu dia sebut. Betul tak jemaah? Ada orang kalau marah, lutut, tidak ada. Mana ada orang marah? Lutut, tidak ada. Mana ada orang kalau marah, jempol, tak ada. Tapi apa yang disebut oleh orang marah yang ada pada diri manusia yang tak boleh disebut. Jadi orang udah marah Pak, itu cakapnya tak ada yang bagus. Apa yang tak boleh dilihat pada tubuh manusia, itu yang disebut.
kalau udah marah. Jamaah yang berbahagia. Kemudian orang kalau sudah marah, itu yang dia sebut nama binatang yang haram saja. Mana orang marah begini? Burung merpati. Ada orang marah macam itu? Ada orang marah burung merpati. Mana ada orang marah ayam kampung? Jarang. Tapi orang kalau sudah marah yang disebut anjing, yang dia sebut babi, pasti itu. Tak ada orang kalau marah nyebut nyamuk. Ada. Jadi efek marah yang pertama, muncul perkataan-perkataan yang tidak bagus, yang ada pada manusia yang tak boleh dilihat, itu yang disebut. Kalau binatang, na'udzubillah, binatang haram-haram saja disebut. Bayangkan dosa ya. Na'udzubillah. Pada Rasul bersabda, apa kata Rasul? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak berkata baik dia. Orang marah mana yang berkatanya baik? Tak ada. Tak ada. Jadi efek pertama, keluar dari mulutnya yang aneh-aneh. Semua disebut. Sumpah serapah segala macam. Bayangkan teririsnya hati orang yang dimarahinya. Yang kedua, efek marah, wajahnya merah, kemudian matanya merah, hidungnya kembang kempis, mulutnya berbusa, lehernya ada urat sebesar batang ubi, telinganya bergerak. Itu efek kedua. Apa artinya? Orang kalau marah, begitu marah, ganteng dia berubah menjadi tak ganteng seketika. Cantik dia berubah menjadi tak cantik seketika. Ganteng dia Pak, hilang ganteng. Cantik dia Pak, hilang cantik. Apalagi bapak-bapak yang tak ganteng. Apalagi ibu-ibu yang tak cantik. Marah pula lagi. Oh, makin parah lah model. Makin parah model. Tak percaya? Pulang dari solat Isya ni nanti beraktinglah depan kaca. Akting marah. Tengoklah model kita di situ. Berdiri kita depan kaca tu Pak, marah kita ketika itu. Tengoklah model orang. Itu akting bagus. Bayangkan yang asli. Bayangkan yang asli. Jadi kalau awak marah, tak ada orang suka sama awak. Tak ada orang suka sama kita. Kalau kita mengamalkan hadis ini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan anggap sepele kebaikan, sekalipun kebaikan itu hanya senyummu kepada saudara. Kalau yang tadi efek mulut, disuruh Rasul berkata baik, tak bisa berkata baik dia. Kalau efek ke wajah, disuruh oleh Rasulullah kita tersenyum. Senyum kita baru suka. Kalau marah orang tak suka. Jelek banget. Jelek kita. Makanya ada orang tua-tua dulu menyebutkan usah marah, nanti lekas tua kata. Iya kan? Usah marah, nanti lekas tua kata. Efek ketiga. Orang kalau sudah marah, apa efek ketiga? Badannya takkan bisa dia kendalikan. Maksudnya apa Ustaz? Kakinya menjingkang. Tahu jingkang? Nendang maksudnya. Kalau bahasa kapal jingkang. Kemudian tangannya memukul. Orang kalau marah tak bisa dia kendalikan lagi. Efek ketiga, tangan memukul, kaki menjingkang.
Sehingga apa terjadi? Teraniaya orang yang dia marahi. Bukan sekedar teraniaya, mati. Kita asal nonton TV sekarang jemaah, beritanya dua saja. Urut nomor 1, urut nomor 2, urut nomor 3, pembunuhan. Saya tak sebut nama jemaah, nak tangkap nanti. Ya jemaah ya. Kalau dapat polisi sini usaha masuk hati lagi. Itu isi berita sekarang. Politik pembunuhan. Ada saja. Kadang bini kena bunuh oleh laki, laki kena bunuh oleh bini, orang tua membunuh anak, anak orang membunuh orang tua, pacar membunuh, macam-macam. Betul tak Pak? Itu isi berita sekarang Pak. Tak takut orang sekarang membunuh ini. Apa penyebabnya itu? Marah. Karena tak bisa ditahan, bergerak tangan, bergerak kaki, mati orang. Bayangkan besar dosanya. Efek marah. Dosa besar itu. Jadi antara dosa besar itu adalah membunuh orang yang tidak hak caranya dan tidak hak alasan. Jemaah, efek berikut, kalau orang sudah marah, hatinya akan ada terus rasa dendam berkepanjangan yang mungkin tak sudah-sudah. Akan ada rasa benci yang tak pernah ada henti-hentinya. Hilang rasa sayang. Hilang rasa sayang. Jadi muka berefek, mulut berefek, anggota badan berefek, hati berefek. Mengapa hati orang marah? Benci, dendam, tak ada lagi rasa sayang. Efek terakhir, rentan kena penyakit. Penyakit apa Ustaz? Jantung, termasuk stroke. Iya, tapi tak semua orang stroke penyebabnya kena marah. Tak semua orang kena jantung penyebabnya marah. Tapi ada orang sakit jantung dan stroke karena pemarah. Apa kalau jemaah udah ada gejala-gejala jantung, Ustaz marah, mati nanti. Serius? Iya jemaah. Sakit jantung ini bahaya. Obatnya mahal. Pernah kan saya sampaikan dulu sama jemaah, ada jemaah kami sakit jantung, bawa berobat ke Malaysia. Jadi ketika berobat ke Malaysia itu dioperasi jantungnya oleh rumah sakit Malaysia itu. Ketika jantungnya dioperasi, dia mesti sewa alat. Alat itu fungsinya mirip sama jantung, agar darah tetap bisa dipompa ke seluruh tubuh. Nah, berapa sewa alat itu 1 jam? 60 juta. Dia sewa 3 jam, 180 juta. Insya Allah, 1 jam 60 juta. Dia nyewa berapa? 3 jam, 180. Mana cari duit itu? Alhamdulillah jemaah, Allah kasih jantung sama kita, mulai kita dari dalam perut ibu sampai hari ini. Tak bayar. Begitu dipakai jantung palsu buatan manusia, berapa bayarnya 1 jam? 60 juta. 3 jam 180 juta. Sempat Allah minta bayar sama awak, kacau ya. 1 jam 1 juta aja dulu. Usaha 60 juta, lagi 1 juta aja 1 jam. Sehari semalam berapa kita bayar coba? 24 juta sehari semalam. Tentu selaku suami tak jantung kita, ya kita bayar jantung istri, jantung anak, anak 3, istri 4. Karena kita poligami. Mana nak cari duit? Nah, kembali kepada cerita tadi. Jadi orang kalau pemarah rentan sakit. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Inilah efek kalau marah tidak bisa dikendalikan. Berarti kalau marah tak bisa dikendalikan, ujung-ujungnya bisa masuk neraka. Ujung-ujungnya bisa masuk neraka. Masuk neraka dia karena mulutnya. Masuk neraka karena apa tadi? Perbuatan badannya. Masuk neraka karena apa tadi? Hatinya. Masuk neraka kenapa tadi kaum muslimin? Karena wajahnya bengis, tak ada rasa sayang segala macamnya. Nauzubillah. Pendek kalimat katanya, tapi sangat luar biasa efek.
Jemaah. Tapi bagi yang bisa mengendalikan, dengarkan maslahatnya. Apa manfaatnya kalau kita bisa mengendalikan marah? Rasulullah bersabda. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ayyun fizahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu Allahu min huril 'ini ma syaa. Ini kabar gembira nih. Apa artinya? Siapa yang bisa menahan marah? Artinya begini, dia punya alasan untuk marah, tapi dia tetap bisa menahan. Qadirun ayyun bizahu, berkuasa dia menahannya. Da'ahullahu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti Allah panggil dia. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk. Allah panggil dia di hadapan semua makhluk. Orang yang bisa menahan amarah tadi. Mengapa Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk? Allah nak banggakan dia di hadapan seluruh makhluk. Dengan cara bagaimana? Allah suruh dia memilih bidadari manapun yang dia suka. Mau bapak dapat bidadari? Cuma satu yang mau. Yang lain tak mau ya. Jamaah, ini hadis Nabi ini. Kalau kita bisa menahan amarah di akhirat, Allah panggil kita di hadapan semua makhluk. Sini kata Allah, kau mau bidadari, pilih mana yang kau suka. Maka jemaah, tahan-tahan marah kita. Istri kita umpamanya buat ulah nih, kita bisa marah ke dia, tahan. Nanti dapat bidadari. Istri kita tinggalkan. Untuk apa istri awak lagi kan? Udah dapat marah itu. Sekarang ada bidadari. Ibu hati-hati ibu. Kan, begitu juga ibu. Kalau ibu umpamanya maaf, suami mancing-mancing marah, ya terus tahan. Ibu nanti dapat bidadara. Karena ibu nanti tak senang pula. Asal cerita surga, lelaki terus dapat bidadari. Kami perempuan dapat apa? Ya bidadara. Pokoknya tak ada yang jomblo di akhirat, gaduh pasangan semua, tenang ya. Pokoknya semua di akhirat dapat pasangan. Jadi kita tahan amarah kaum muslimin. Kenapa balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bidadari min huril aini ma syaa. Bidadari manapun yang kalian inginkan. Auzubillahi muslimat. Lalu Pak Ustaz, bagaimana cara kita mengendalikan amarah ini supaya dapat bidadari? Karena orang banyak pemarah sekarang. Satu, kalau kita nak marah agar bisa tak jadi marah, kendalikan dengan cara baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dalam hati aja, atau paling kuat di lisan saja. Ini kita mau marah sama seorang muslim ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus apa tidak? A'udzubillah baca ya, tapi tunjuknya muka orang yang marah. Dia marah sama istrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap marah. Tak macam itu ta'awuznya. Nanti melawan pula istri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas syaitan tunjuk-tunjuknya, itu tenan. Jadi baca ta'awuz tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usah pandang wajah orang kita marah. Itu cara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu begitu cara menahan. Usah dipandang, lalu pas kata syaitan ditunjuk muka dia. Marah aja. Tambah marah dia. Kau bilang aku setan ya. Nah, aku menahan marah nih kata kita. Nah, bisa kita ngomong menahan marah. Suaranya besar, pas baca syaitan suaranya juga besar, ditunjuk pula batang hidung orang kita marah itu. Bukan begitu caranya.
Lalu kenapa kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Karena marah itu penyebabnya juga adalah setan. Setan itu dari api. Makanya orang marah itu panas darahnya, panas hatinya. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amal ini. Amal ini jemaah. Jadi amal itu baca Quran saja, bukannya infak, zakat, sedekah saja. Menahan marah juga luar biasa amalnya. Kemudian kita sedang posisi bagaimana saat marah? Oposisi sedang berbaring, tetap aja berbaring. Usah terbalik, dia berbaring, duduk dia. Sudah duduk tegak dia, tambah marah. Terbalik itu. Tapi yang Nabi ajarkan kalau berdiri itu, kalau duduk berbaring. Usah terbalik. Ayo. Kalau ngambil wudhu mungkin benar. Nanti sampai situ tuh nanti. Ada satu lagi. Al-ghadabu minas syaitan. Ya betul itu Pak. Kaum muslimin, kaum muslimah bahagia, tengok posisi kita. Sedang duduk kita berbaring. Sedang berdiri kita duduk, usah terbalik. Tadi dia duduk berdiri dia. Tadi berbaring langsung berdiri dia. Bertambah marah kita ni. Mainlah kaki dia. Main kaki, karena tadi efek marah, badan akan bergerak. Kalau dah berbaring, macam mana nak bergerak? Tangan tak bisa mukul, kaki tak bisa jingkang. Jadi hebat cara Nabi. Yang berikut, kalau sudah berdiri bawa duduk, sudah duduk berbaring, wa iza ghadiba ahadukum falyasqut, hendaklah kau diam. Kalau udah baring diam lagi. Udah baring usah marah juga lagi. Cuma baring dia. Udah baring dia. Tahan. Besar pahalanya. Dapat balasan di akhirat bidadari. Pokoknya asal nak marah ingat wajah bidadari. Tak ini marah insyaAllah. Kalau sekarang masih bisa. Apa? Kemarin-kemarin kita sudah marah, sekarang kita tahan masih dapat bidadari. Yang kemarin istighfar, yang sekarang kita usahakan yang kaji. Yang kemarin istighfar. Ditukar. Tukar bidadari. Kalau dah terlangsung, bahkan kau dapat wal afina anil, itu kawannya, wal kaziminal ghaiz wal afina anil, itu kawannya itu. Dah terlangsung marah, minta maaf kepada orang yang kita marah. Kaum muslimin, kaum muslimat, iza ghadiba ahadukum falyasqut. Setelah itu bagaimana cara menahannya lagi? Itulah Bapak bilang tadi. Kata Nabi, ambil wudhu. Apa hubungannya pusat? Marah dari setan, setan dari api, api disiram pakai air. Maka berwudhu, untung-untung padam redam marah. Bahkan kalau dapat, setelah itu bawa sholat. Sholat apa pusat? Sholat marah. Mana ada sholat marah? Sholat marah. Nanti dia sengaja sholat sunat marah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apa kata malaikat tukang catat? Cemano nih sholat sunat marah? Ampun nak dicatat. Tak ada sholat sunat marah. Atau sholat sunat menahan marah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mana ada? Jadi kalau itu Ustaz, sholat sunat apa Ustaz? Sholat sunat mutlak. Karena tak ada kaitannya dengan judul sholatnya. Sholat sunat mutlak. Kalau ada waktu salat, umpamanya salat duha, salat sunat duha. Kalau malam, salat sunat tahajud. Salat sunat mutlak, bawa salat sunat 2 rakaat. Sudah salat, bawa berzikir, maka otomatis insya Allah akan redam marah kita. Macam mana nak marah awak sedang salat? Macam mana nak marah kita sedang zikir? Tapi rupanya sudah salat, sudah zikir diulang lagi. Mana anak tadi kata? Ada cari ni. Asal mau tidak. Tapi insya Allah dengan cara ini akan redam marah. Orang dah solat macam mana? Marah lagi. Kalau perlu baca agak panjang sikit. Yasin tu baca. Itu redam langsung tu dingin nanti itu kaum muslimin. Amalan ini besar pahalanya. Dan ini jemaah menunjukkan ketakwaan seseorang. Apa dalilnya? Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu untuk mendapatkan ampunan Rabbmu, dan surganya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Untuk orang bertakwa. Apa di antara cirinya? Inilah kaji kita malam ini. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz. Dia bisa sebenarnya marah, tapi dia tahan. Ini orang bertakwa. Balasannya surga, kata Nabi tadi, boleh pilih bidadari. Dan Allah yang suruh pilih. Bukan pandai-pandai dia saja nak pilih. Allah yang suruh pilih. Jadi setelah ini marah juga jemaah lagi ni. Alhamdulillah. Aman ibu, bu. Ibu tak kena marah lagi. Cuma ibu takut ya bang. Daripada dia dapat bidadari, biarlah aku aja bikin-bikinnya kita marah. Dan bapak aman itu tak marah lagi. Tapi ada tapinya. Marah ini terbagi 3. Kaji kita sudah selesai lagi. 1, orang yang terlalu marah. Ini tak baik. Tak ada pasal, tak ada sebab, marah ya. Ada orang macam ini. Pokoknya asal nampak awak dia nak marah. Apa pasal? Entahlah. Kau marah betul. Tak boleh diperturutkan. Orang kalau dah terlalu marah, akal tak jalan, apalagi agama. Akal dilanggar, agama dilanggar. Maka kaum muslimin marah fitrah, tapi usah diperturutkan. Apa itu maksud diperturutkan? Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada pasal, tak ada sebab marah. Atau kalaupun ada penyebabnya Pak, sikit cuma penyebabnya, tapi sesuai dengan marah yang muncul. Ini contohnya. Awak bertetangga. Bertetangga ni musim hujan ya. Jadi ngapa bosan? Daun matoa tetangga ke rumah awak. Yang itu kenapa di bawah angin matoa langsung jatuh daunnya ke rumah awak. Daun matoa tadi di bawah angin. Usahlah marahnya itu tak tanggung-tanggung betul. Kenapa marah betul-betul Bapak? Itulah Ustaz. Daunnya saja saya dapat Ustaz. Buahnya tak pernah saya dapat. Itu penyebabnya rupanya. Tapi marahnya itu tak cocok dengan apa yang sedang terjadi. Angkat masuk tong sampah selesai. Tapi tahu Bapak, begitu dia marah 3 tahun tak sudah marah. Ini efek hati. Penyebabnya apa? Cuma daun matoa. Tapi berapa lama dia marah? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini efek bagian kemana perginya? Ke hati. Dendam, tak sayang lagi, tak bersaudara. Penyebabnya sedikit. Ini maksud keterlaluan. Yang lebih bahaya lagi apa Pak? Dibawa kampak, ditembangnya. Penyebab cuma daun matoa, tapi dia tebang. Ini efek ke badan. Yang saya bilang di awal kajian tadi. Efek kepada badan. Memukul tangannya, membahayakan kakinya, ditebang pohon tadi. Apalagi contoh musim hujan. Ya, awak bertetangga di perumnas ini. Hujan lebat ditembaknya dinding awak. Awak cat jotun. Tembaknya aniaso tu. Kalau ditahan marah apa bidadari? Karena cat dinding jotun tadi nak tahan. Bayangkan wajah bidadari. Makin kuat basahnya, makin cantik bidadari. Serius ya ni Pak. Makin kuat basahnya, datang bini awak. Macam mana tetangga kita ni Bang? Habis ni kita. Bidadari. Kau dapat bidadara, abang dapat bidadari. Bidadari abang kau, bidadara kau abang. Sedih begitu caranya, selesai. Memang begitu, iya, tahan. Kan cuma kena air hujan. Biasanya itu aja problem kita kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi artinya apa? Penyebab sedikit marah kuat enggak boleh. Yang lebih bahaya lagi,
tak ada penyebab rasanya, tetapi tiba-tiba marah. Jangan terlalu betul. Karena kalau terlalu hilang akal sehat, agama takkan jalan lagi. Sehingga tak ada lagi hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan tu lagi. Tak lagi laku hadis la tahqira minal ma'rufi syai'an, tu tak laku hadis lagi. Tak laku hadis akhlak lagi. Kenapa? Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marahnya lama pula, bertahun-tahun. Efek hati yang saya maksud tadi. Kaum muslimin. Yang kedua, tidak pula marah. Ini tak bagus. Kalau tak marah, dia pula sama orang, Pak. Terlalu boleh, tak boleh. Tak marah, tak boleh. Dibawa bini sama orang, tak marah. Mana tadi yang pergi sama abang tu? Ya, tak apa. Ini terlalu, ini bukan baik, nama bodoh nama macam ini. Jadi terlalu marah tak boleh, tak ada marah tak boleh. Lemah kita, tak dihargai orang kita nanti. Dia menahan marah, Pak. Dia menahan marah. Nah, dia ingat, Pak. Terus Mencari kan? Ya. Mencari siapa yang tuan tadinya, Pak? Siapa tuan katinya? Ya, dia jangan mencari itu. Jadi marah itu, Pak, nanti kaji kita selesai. Ada marah karena syariat, ada marah karena ego, tak ada kaitannya dengan syariat. Jadi kalau tadi itu, Pak, itu tak boleh, mesti marah karena berkaitan dengan pelanggaran syariat, mesti marah kita. Nah, kesana pergi nanti itu. Jadi ada marah itu tak berkaitan dengan syariat. Contohnya orang marah ke kita, tapi tak ada hubungannya dengan agama. Tapi memang karena kesalahan kita umpamanya, itu tak boleh kita balas. Tapi kalau agama yang disinggung, mesti marah. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau dipungkang pakai kayu, dilempar pakai kotoran, diikat waktu sholat, tak marah Nabi. Tapi kalau agama, surat dikirim, tulis bismillah, dirobek, wah, Nabi marah. Kok marah Nabi? Karena sudah berkaitan dengan agama, dengan syariat. Tapi kalau berkata pribadi, itulah Nabi tadi wal afina anin nas. Begitu. Kesana pergi nanti. Jadi kembali kita yang tadi dulu. Tak pula ada rasa marah. Contohnya tadi bawa orang istrinya senyum. Di mana? Dari sama siapa bang? Bila pergi pagi tadi berpulang dua. Tak apa lah. Tak. Setuju dia. Setuju bang. Apa kan? Apa macam ni? Atau maaf anak gadis yang dibawa orang, tak banyak tanya. Dari mana? Makan soto. Sama siapa semua? Ya, tak apa. Tak apa. Kalau macam ini nanti berlanjut kasus, berlanjut hal-hal yang tadi kena gini. Yang ini nih mesti namun caranya tetap bijak. Maksudnya bijak, jangan seperti marah. Diambil boloti 45 tadi, atau boloti 45 dia, langsung dipukulkan ke badan rumah tadi. Sudah itu masuk rumah sakit di ruang IGD, ruang rumah ya. Bertanya tetangga, kok marah? Harus amalkan kaji Ustaz Maralim. Pokoknya kalau urusan syariat mesti marah, kata beliau. Sampai patah itu tak salah saya lagi. Tetap dikendalikan cara. Boleh marah tapi caranya tetap dikendalikan. Jangan sampai membahayakan. Kaum muslimin berbahagia. Kecuali kalau marah waktu perang, itu memang saling membahayakan, melukai, bahkan membunuh. Contohnya siapa Ustaz? Yahudi ini. Kalau datang ke sini itu kasih ampun, kita pijak sama-sama dia. Gitu, itu lain hal. Kaum muslimin jadi tak ada marah sama sekali. Contoh lagi apa? Anak tak salat tak marah. Anak tak salat tak marah. Nabi suruh. Kata Nabi kalau anak umur 7 tahun suruh salat, 10 tahun tak suruh pukul. Arti Nabi dah nyuruh marah kan? Tapi tetap dikendalikan. Pukul di situ usah pakai besi angker itu. Pakai apa? Rotan kecil aja.
pukul sikit tangannya itu. Tapi marah di situ, marah. Karena nanti kalau anak tak salat tak marah, itu dah. Aku tak salat, ayah baik betul. Tak salat, tak puasa, senyum aja ya. Tak baca Quran, senyum aja ya. Ayah belum paling baik di dunia. Akhirnya tak ada harga diri kita. Jadi kalau salat tidak, puasa tidak, kita mesti marah di situ. Namun caranya tetap terkendali. Lalu apa yang paling bagus? Yang ketiga. Yang nomor 3 apa? Tengah-tengah di antara keduanya tadi. Tengok-tengok momen, tengok-tengok penyebab. Marah terlalu tak boleh, tak pula sifat ini tak ada sama kita tak boleh. Ditimbang-timbang di antara keduanya. Kalau berkaitan dengan pribadi, maaf. Berkaitan agama, tak ada maaf bagimu kecuali kita mesti marah, namun tetap caranya jangan melukai. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kecuali kalau sudah urusan akidah. Itu kalau urusan akidah tak marah lagi namanya. Perang lagi namanya. Itulah batin. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimahullah. Jadi kalau begitu kaum muslimin, apabila kita kendalikan, ada maslahat yang luar biasa. Apabila tidak kita kendalikan, ada bahaya yang mengintai kita. Makanya begitu sahabat itu datang, lelaki itu datang, pendek cuma nasihat Nabi, tapi luar biasa efeknya. Apa kata Nabi? La taghdab, la taghdab. Jangan kau marah, jangan kau marah. Faradada miraran. Memang Nabi ulang-ulang berulang kali, tapi cuma satu saja kalimat Nabi, jangan marah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Siapa yang bisa menahan amarah itu? Tentu orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu dalam Quran disebut tadi wal kasiminal ghaiz. Dia bisa menahannya. Namun itu yang saya bilang tadi kaum muslimin muslimat, kalau urusan agama mesti disampaikan. Cuma marahnya tetap pakai kendal, tak seperti yang ribut marahnya. Anak tak salat, langsung ambil kayu, langsung ambil tas yang masuk dalam, lempar keluar. Tanya bini yang awam, tak salat anak, lempar kain keluar. Bukan gitu caranya, panggil. Besok tak salat juga lagi. Besok tak salat, marah papa sama kau lagi, lebih marah papa daripada ini lagi. Sholat besok. Jadi isi marahnya nasihat. Macam Abdurrahman As-Sudais, konon katanya dia nakal dulu, tapi maknya kalau marah, semoga jadi imam masjid haram. Semoga jadi imam masjid haram, ayo bulan jadi imam. Jadi anak kita kalau marah bilang nanti, semoga jadi RT. Kalau rendah rasanya tingkatkan sedikit, semoga jadi RW nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga sedikit ada manfaat buat kita semua, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.